Saya Adolf Bastian Nabitupulu. Selamat datang, salam kenal. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian, saya nggak akan bisa berbagi konten. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi sumber masukan. Oke teman-teman, yuk. Di video ini kita mau ngomongin apa sih? Tetap, karena saya adalah basicnya seorang importir, saya akan terus berbagi cerita tentang impor. Oke teman-teman, nah semoga teman-teman mau melihat video ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang pengen berbisnis impor dan pemula banget bisa memahami konsep impor itu kayak apa, gitu ya teman-teman ya. Yuk, nah bicara soal impor nggak akan pernah habis teman-teman, nggak akan pernah habis. Baik itu pemula, semi profesional ataupun yang profesional. Nah, untuk dapat naik kelas ke tahap-tahap berikutnya ini, semua pasti dimulai dari titik nol. Titik nolnya adalah pemula. Teman-teman, percaya deh, bisnis impor itu legit banget, lezat banget kalau kita bisa memulainya dengan tepat, kita bisa memulainya dengan benar. Pertanyaannya kan, bagaimana memulai bisnis impor yang tepat? Itu dulu yang pertama, ya. Oke. Dalam memulai bisnis impor, ada satu fundamental penting yang harus kita miliki sebagai seorang pemula. Apa itu? Pola berpikir, mindset. Kebanyakan orang, terutama pemula-pemula yang sudah berkomunikasi langsung dengan saya, baik ketemu langsung ataupun melalui telepon ataupun melalui WhatsApp, kebanyakan mereka pola berpikirnya kurang tepat tentang bisnis impor, sehingga ketakutan muncul dalam diri. Ketika saya sudah sharing, mereka menjadi takut dengan apa yang saya sharingkan. Duh, kenapa jadi takut? Emang pola pikir yang bagaimana nih yang harus dimiliki oleh seorang pemula? Pola pikirnya adalah jangan pernah berpikir untuk mendapatkan cuan. Loh bang, kenapa enggak berpikir dapat cuan? Tujuanku mau ngimpor barang itu biar aku dapat modal yang murah, aku bisa jual dengan harga yang menurut aku layak, sehingga aku bisa dapat cuan dong bang. Hasilnya duitku banyak. Biasanya begitu teman-teman. Kalau Anda lihat video ini, jangan berpikir kayak gitu lagi ya, please. Jadi gimana bangun bisnis impor yang tepat untuk pemula? Oke, yang pertama, komoditi yang mau kita impor itu memiliki added value. Added value, apa itu added value? Semua produk impor pasti akan sama pada waktunya teman-teman. Jadi apa pembeda produkmu dengan orang lain? Cara menambahkan added value-nya seperti apa? Yang pertama, pakailah brandmu sendiri, merek. Itu yang pertama, pakai merek sendiri ya. Nah yang kedua apa? Packaging, kemasan. Sebuah produk ketika kita kemas ulang dengan kemasan yang lebih menarik, mungkin lebih eye catching, biasanya memiliki nilai tambah di mata calon konsumen. Kita ambil contoh sebuah peralatan dapur, sendok goreng. Banyak orang ngimpor sendok goreng, tapi kebanyakan mereka itu menggunakan kemasan yang standar dari pabrikan. Setuju ya? Kita datang, kita ngimpor barang dengan kemasan yang berbeda. Added value bisa dimasukin ke dalam sebuah produk kalau sudah punya merek, kalau sudah punya kemasan tersendiri. Itulah added value-nya teman-teman ya. Pola pikir yang pertama itu adalah added value, bukan cuan. Yang kedua apa pola pikirnya? Jangan cari produk yang viral. Kenapa jangan cari produk viral? Kita
pemula kawan-kawan, produk-produk viral itu kemungkinan dimainkan oleh importir-importir besar. Kita pemula mau ikut main produk viral. Nah, salahnya kita adalah kita tidak bisa mendatangkan produk viral itu dengan cepat, teman-teman. Nggak bisa. Kalau mau datang cepat harusnya pakai kargo udara, tapi ongkosnya mahal sekali sehingga nggak mungkin bisa dijual lagi, ya. Nah, terus bagaimana nih sebagai seorang pemula menyikapi produk-produk yang viral tersebut? Nah, ini dia. Kalau semua pasar ini menjual sebuah produk yang viral, kita nyempil menjual produk pendukung yang viral tersebut, produk pendukungnya. Produk pendukungnya yang kita jual, teman-teman, jangan produk viralnya. Sebagai contoh nih, teman-teman, beberapa bulan yang lalu kan sempat viral tuh botol minum motivasi. Jangan jual botol viralnya, tapi coba cari produk pendukungnya botol ini kira-kira apa. Botol itu kan harus dicuci. Kenapa kita nggak beli sikatnya? Itu contoh aja, satu contoh. Nah, teman-teman pemula yang pengen memulai bisnis impor boleh mengelaborasinya nanti. Boleh lakukan penelitian. Lihat di marketplace apa produk yang ramai penjualannya. Tapi jangan diikutin ya. Cari produk pendukungnya. Belajar untuk mencari produk pendukung sebuah produk yang viral. Oke, teman-teman. Yang ketiga apa lagi? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus bergabung ke dalam sebuah komunitas. Ketika teman-teman ingin serius membangun bisnis impor, bergabunglah ke dalam sebuah komunitas. Tapi bukan komunitas yang seperti ini ya. Seperti apa, Bang? Kayak gini. Kami yang cari barangnya, kami yang bayarin barangnya, kami yang urus barangnya, dan kami yang bawa barangnya ke Indonesia sampai ke rumah Anda. Anda tinggal tunggu barangnya di rumah. Bukan komunitas yang seperti itu ya kawan-kawan. Bukan. Karena menurut pengamatan saya, menurut pandangan saya, ketika Anda hanya melakukan itu, bisnis impor Anda nggak akan pernah tumbuh. Bisnis impor Anda nggak akan pernah sustain. Karena apa? Anda adalah seorang pemula yang tidak mempunyai benchmark. Benchmark Anda hanya orang-orang. Orang melakukan itu, Anda ikut. Setuju apa setuju banget? Terus komunitas yang gimana nih, Bang? Jangan-jangan Bang Adolf mau jualan ludah nih. Ye, gitu kan ya nyinyirannya. Nggak apa-apa deh. Emang iya, saya lagi ingin membangun sebuah komunitas impor. Nama komunitasnya adalah Klinik Impor. Kenapa Klinik Impor ini berbeda dengan semua komunitas yang ada, yang teman-teman pernah ketahui mungkin? Kenapa ini harus berbeda? Dan kenapa teman-teman harus penasaran? Dan mungkin kenapa teman-teman harus bergabung ke dalam komunitas ini? Yuk, saya mau ngajak teman-teman ngebayangin dulu nih. Bayangkan, di dalam komunitas tersebut ada sekelompok orang yang punya minat yang sama dengan Anda. Nah, contoh nih, di Klinik Impor ada orang-orang yang suka jualan produk dapur. Anda juga suka jualan produk dapur. Tapi kan produk dapur juga ada banyak, Bang. Emang bener ada banyak. Tapi itu nggak jadi masalah. Anda bisa memasukkan diri Anda, nyemplung ke dalam 10 orang itu. Di situ kita berdiskusi mau ngimpor produk dapur yang mana. Produk yang diimpor pakai brand masing-masing kok, bukan brand yang sana itu. Kardusnya juga bukan tulisan-tulisan pagar itu. Duh, kok bisa, Bang? Iya dong, berbeda kan. Kita ngimpornya pakai merek teman-teman sendiri. Tapi kan, Bang, kalau mau custom packaging di sana itu harus gede kuantitinya. Emang bener harus gede kuantitinya. Itulah sebabnya kita berkumpul, teman-teman. Itulah sebabnya kita bersatu. Ingat aja, kita bersatu. Modal kita nggak banyak, modal kita kecil, tapi kita bisa beli produk dapur yang banyak.
Ikan teri kalau berkumpul ya bisa numbangin kapal. Percaya nggak? Itu jadi ketika ada pemain besar, ada pemain-pemain yang hebat mencoba menjatuhkan, ngajakin kita perang harga, kita nggak aduh pusing nih perang harga di marketplace. Kita nggak gitu lagi. Kenapa? Wah, kita punya added value kok, kita punya brand sendiri kok. Itu dari sisi impor loh. Nah, terus gimana bang dari sisi jualannya? Ya iya, di dalam komunitas juga akan kita bahas, kita belajar, kita praktek bagaimana cara menjual produk-produk yang kita impor ini. Pakai apa bang jualannya? Apa nih metode yang digunakan? Simple aja lah, semua akan digital pada waktunya. Jadi kita gunakan digital marketing lah. Digital marketing ada banyak, ada social media marketing, ada WhatsApp marketing, ada email marketing, ada Google. Tapi juga kita belajarnya satu-satu, enggak hari ini kita belajar Facebook, besok kita belajar TikTok, besoknya lagi belajar Google, enggak gitu. Satu-satu kita belajar. Ketika kita sudah paham, ketika kita sudah menghasilkan, ketika kita sudah khatam dengan satu media, kita pindah. Begitu terus. Udah ngerti nih main Facebook Ads, udah ngerti, udah kita belajar TikTok Ads, udah ngerti nih TikTok Ads, ya udah kita belajar Google Ads. Jadi dari hulu sampai hilir semuanya di tangan kita teman-teman. Nah jadi kan di klinik impor ini ya kan, senjatanya saya berikan, pelurunya saya berikan, tuh. Cara ngisi pelurunya pun saya kasih tahu. Tuh. Cara masukin peluru ke senjata saya kasih tahu. Tuh. Nah, tinggal Anda mengelaborasi bagaimana nembak. Setuju? Itulah kenapa saya namakan komunitas ini klinik impor, untuk menyembuhkan sakit penyakit yang selama ini terjadi di dalam bisnis impor, terutama para pemula, terutama para newbie yang ingin berbisnis impor. Percayalah, saya tempat yang pas untuk kalian para pemula membangun bisnis impor. Garansi nggak ya Bang Adolf kalau saya akan berhasil di bisnis impor ini? Kalau saya jawab garansi, Anda akan berhasil? Ketika Anda semakin banyak bertanya, maka Anda akan semakin ragu. Jadi jangan tanya banyak-banyak. Sampai bertemu di dalam klinik impor. Salam sukses. Oh ya teman-teman, teman-teman bisa cek pin komen ya. Nah nanti di pin komen tersebut ada link untuk masuk ke dalam klinik impor. Nah nanti di dalam itu teman-teman ya namanya kita masuk ke rumah orang ya kan, perkenalkan diri, terus asalnya dari mana. Nah udah di dalam, wah bebaslah bertanya sepuasmu tentang klinik impor ini. Maunya teman-teman bagaimana? Silakan. Dadah.